Kita langsung menuju ke kondisi terkini yang ada di gerbang tol Cikatama. Ada rekan kami Arbida di sana. Arbida, selamat pagi. Ya, silakan laporan Anda, Arbida. Selamat pagi, Alka. Ya baik, selamat pagi Alka. Terkait dengan kondisi yang ada di gerbang tol Cikatama pada pagi hari ini di Jumat dini hari 28 Maret 2025, ini memang terjadi peningkatan kendaraan, volume kendaraan yang menuju ke arah timur melewati gerbang tol Cikatama. Di mana jika dapat saya gambarkan terkait dengan kondisi ini memang kondisinya ramai lancar, namun lebih ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya, 2 atau 3 hingga 4 hari sebelumnya. Dan kan di kondisi ramai ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, begitu, dengan bus-bus kecil maupun bus besar seperti bus pariwisata yang mengangkut pemudik dari program mudik begitu ya yang menuju ke arah Jawa. Kemudian tidak sedikit juga kami melihat adanya angkutan-angkutan yang mengangkut barang begitu, namun kami sudah tidak melihat lagi adanya truk-truk besar dengan sumbu 3 atau lebih yang melewati ruas tol Jakarta Cikampek, yang melewati gerbang tol Cikatama sesuai dengan SKB Menteri dan instansi terkait dengan pembatasan angkutan barang. Nah pemirsa, ini memang terjadi volume kendaraan yang meningkat begitu ya. Terkait dengan peningkatan ini juga sudah dikatakan juga oleh Vice President Corporate Sekretariat Legal PT JTT Ria Marliana begitu, yang mengatakan bahwa ini peningkatannya sudah naik 70% daripada lalu normal biasa, dan total dari H-10 hingga H-6 jelang hari raya libur Lebaran, masih Hari Raya Idul Fitri 1446, ini sudah ada 282.000 lebih kendaraan yang melintas menuju ke arah Jawa. Nah, peningkatan volume kendaraan ini memang bisa menyebabkan kepadatan begitu ya untuk ruas-ruas tol di jalan begitu, terutama Jakarta Cikampek, namun tidak menyebabkan kepadatan terutama di antrian gerbang tol Cikatama. Di tempat saya berdiri pemirsa, dari juru kamera Anda Robi Pratama akan menunjukkan kondisi saat ini. Meskipun volume kendaraan meningkat, ramai lancar, namun tidak terjadi kepadatan dikarenakan sudah diberlakukannya 2 rekayasa lalu lintas Alka dan juga pemirsa. Yang pertama adalah yang baru saja dilaksanakan, rekayasa lalu lintas kontraflow yang tadi dilaksanakan pada pukul 11 malam pada hari Kamis dari kilometer 55 hingga kilometer 70. Kemudian diperbarui informasinya pada jam 12 malam diperpanjang kontraflow-nya, yakni dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Sebelumnya kontraflow juga dilakukan tahap awal kontraflow di kilometer 102, 109 hingga 132 maksud saya, kemudian di kilometer 169 hingga 162, di mana untuk kontraflow tahap awal tadi di pukul 8 pagi dilakukan karena adanya kepadatan arus yang terjadi di kilometer 55 hingga kilometer 160. Dan kemudian rekayasa lalu lintas yang kedua yang sudah diberlakukan adalah one way lokal yang sudah dilaksanakan sejak pukul 11.45 siang pada hari Kamis kemarin dari kilometer 70 hingga kilometer 188. Kemudian informasi yang terupdate di pukul 2 siang diperpanjang dari kilometer 70 hingga kilometer 263 tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah. Dan informasinya besok pagi pemirsa ini akan diperpanjang begitu untuk one way lokal menjadi one way nasional dari kilometer 70 diperpanjang menjadi kilometer 414 di GT Kali Kangkung Semarang Batang sesuai dengan SKB yang sudah ditetapkan begitu ya kebijakannya untuk one way dari kilometer 70 hingga kilometer 414. Selain itu ada rekayasa lalu lintas ganjil genap yang masih belum diberlakukan, ini pun juga sesuai dengan situasional. Nah, untuk one way nasional besok nih Alka pemirsa, informasinya akan dilaksanakan pada pagi hari, namun kami masih belum mendapatkan informasi pasti begitu ya akan dilaksanakan di jam berapa, karena kembali lagi akan disesuaikan dengan diskresi dari kepolisian dan juga situasional kondisi lalu lintas yang ada di sini. Nah, rekayasa lalu lintas ini berlaku 2 rekayasa yakni kontraflow dan juga one way sudah diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek yang melewati gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jawa. Ini pun juga sudah sesuai syarat begitu ya
karena telah mencapai traffic counting di kilometer 50 yang merupakan titik pantau rekayasa lalu lintas, yang mana pemirsa sudah mencapai syarat 5.500 kendaraan per jam yang melintas di ruas tol sehingga ditetapkan kontraflow satu lajur. Nah, saat ini pun kontraflow-nya ada di satu lajur ya pemirsa, belum 2 lajur maupun 3 lajur begitu untuk menuju ke arah timur. Nah, tentunya pemirsa untuk Anda yang akan melakukan mudik, ini menurut data yang kami dapatkan dari Jasa Marga, kecenderungannya adalah masyarakat melakukan mudik di malam hari begitu untuk menghindari panas di siang hari. Kemudian untuk data di siang harinya ini jauh lebih rendah volume kendaraan yang melintas, sehingga mungkin Anda jika ingin melakukan mudik bisa memilih waktu di siang hari yang tentu saja ini mengurangi kepadatan begitu ya, mengantisipasi adanya kepadatan yang ada di jalan menuju ke arah timur Jawa Tengah. Dan selain itu pemirsa, tentunya upaya-upaya lain ini dilakukan begitu, seperti adanya penerapan tarif tol, diskon tarif tol sebesar 20% dari tanggal 24 sampai tanggal 28, kemudian ada pembatasan angkutan barang dan lain sebagainya. Kemudian selain itu Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas umum lainnya seperti rest area dan lain sebagainya. Nah, itu tadi Alka terkait dengan kondisi di jalur Cikampek. Kembali ke studio. Baik, Arbida, terima kasih laporan komprehensif Anda terkait dengan arus mudik yang terjadi di sepanjang hari Kamis hingga Jumat dini hari di sepanjang tol Cipali. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda.